Nah, tadi ya kita tadi di sini udah nambahkan satu kondisi baru ketika dia pilih, kita cek hasil seperti apa. Nah, udah muncul ya sekarang ya. Ketika dia pilih Jawa Tengah, yang muncul adalah kota-kota yang ada di Jawa Tengah. Ya, kurang lebih seperti itu. Data validation, dia sangat berguna untuk mencegah terjadinya kesalahan input oleh si pengguna. Intinya gitu. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Sudah? Pak, Bisa, mau bisa? nanya, Pak. Ya, silakan, Mbak. Pak, itu rumus sum if-nya harus dihafal, Pak? Bukan dihafal, tapi dimengerti, Mbak. Bisa nggak sih, Pak, Dimengerti. kalau misalnya keisi otomatis dengan kita cuma ngeklik kolomnya aja gitu, Pak? Kolom yang mau kita validasiin gitu. Jadi otomatis maksudnya seperti apa nih? Iya, tadi kan kalau yang Bapak tuh ada beberapa yang ngetik gitu, Pak. Nah, kalau misalnya langsung kita klik dari kolom itu tuh bisa nggak, Pak, gitu? Saya nggak maksud pertanyaannya gimana, nggak paham pertanyaannya. Langsung dari kolom seperti apa sih maksudnya? Tanpa Kan biasanya, menggunakan if gitu ya? biasanya kan, Pak, kalau misalkan kita menggunakan rumus sum yang biasa itu kan tinggal klik kolom apa, misalkan B5 sama B3 gitu, Pak, buat jumlah. Jadi langsung aja gitu, Pak, nggak perlu ngetik-ngetik lagi gitu. Di sini nggak ada ini, Mbak, nggak ada pilihan buat nggak ngetiknya, harus ngetik di sini. Seperti ini kan dia bentukan ini. Jadi harus ngetik kalau di sini. Oh, iya, iya. Oke, Kalau di Pak, sini. terima kasih. Ya. Maksud kamu yang di sini kan yang masukin formula di sini gitu ya. Ini maksud kamu ya? Pakai yang kayak gini Iya, gitu. Pak. Soalnya kan Oh, enggak biasanya kan beda. kalau itu langsung, Pak. Enggak beda, Mbak. Jadi di sini karena yang disediakan oleh Excel dia hanya kolomnya seperti ini, source-nya dari mana gitu. Nah itu jadi kita nggak bisa, nggak bisa dengan menggunakan wizard yang dikasih Excel. Tapi kita harus memperdalam itu sih sebenarnya di pertemuan kali ini kita diminta untuk bentar nih saya share ya, saya share ininya RPS-nya. Nah, di pertemuan kali ini kita diminta untuk membuat validasi data, kemudian nama range tadi udah kita buat ya. Ingat kan caranya tinggal di atas doang kita pilih seleksi range-nya yang mau kita kasih nama, terus kita kasih nama di pojok kiri atas di name box di sana. Di sini ingat kan tadi saya buat ini, saya buat LST Jakarta, LST DKI Banten. Nah ini dia, ini LST nih, tinggal tambahin di sini aja namanya. Kita klik sini, kita kasih nama lagi di sini. Di sini kita pilih, terus kita kasih nama lagi di sini. Itu untuk yang, oh saya belum nge-share Excel nih ya. Sorry. Nah ini dia, nih. Saya ulangi ya, jadi ini dia. Untuk membuat sebuah nama range, itu tinggal dipilih aja listnya, range-nya. Tinggal kita di sini ketik aja namanya apa. Nah, di sini saya kasih nama Banten 2. Terus di sini kita kasih nama, kita pilih di sini, terus kita kasih lagi namanya LST Jakarta 2. Di sini kita kasih select lagi, kita kasih nama LST Jateng. Ini kita kasih coba Jawa Timur. Nah, terus kita kasih ada di sana kota Surabaya, kota Malang, apalagi sih Jawa Timur, Sidoarjo ya. Kota apa sih di Sidoarjo? Kalau di Jawa Timur, guys? Kota Madiun, Pak. Jombang, Pak. Madiun. Apa? Gombong? Gombong bukan Jawa Tengah. Jombang. Oh, Jombang. Dia kota ya? Kabupaten, Pak. Kabupaten loh. Jombang. Terus apa lagi kabupaten? Sidoarjo ya? Iya, Pak. Sidoarjo tuh kabupaten atau kota? Setahu saya kabupaten, Pak. Oke. Nah, buat bikin listnya cuma dipilih aja nih
list yang mau kita pilih, range-nya kita pilih karena isinya masih segini, kita kasih segini aja pilihnya. Terus kita di pojok sini kita kasih nama aja LST Jatim gitu. Udah selesai. Itu untuk membuat nama range. Nah, tadi kalau kita balik ke RPS seperti ini, membuat validasi data. Tadi kita udah, terus kemudian membuat nama range. Nama range cuma kayak gitu doang dimasukin ke RPS ya, agak-agak receh ya. Bener gak sih? Receh banget nih membuat nama range doang dimasukin ke sini. Terus selanjutnya kita hari ini belajar fungsi if, conif, dan sumif. Kemudian selanjutnya memanfaatkan fitur conditional formatting. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, tadi validasi data dan membuat nama range udah bisa belum? Paham nggak? Insya Allah paham, Pak. Allah bisa, Pak. Paham ya. Oke, siap. Berarti selanjutnya sekarang kita main di if, conif, dan sumif. Oke ya. Kita balik ke Excel ya. Mana Excel nih? Ini dia. Oke, kita bikin skenario-nya gini. Saya punya list seperti ini. Score. Terus di sini kita punya grade. Di sini berapa? 90 sampai 85 ya. 85 sampai 100 dia grade A. Terus berapa lagi? 70 sampai dengan 84 dia grade B. Terus ini berarti 60 sampai dengan 69 dia grade C. Jangan 60 nih. Ya, hilang apa? Terus dia 50 sampai dengan 59 grade D. Terus dari 1 sampai dengan 49 dia grade E. Dari 1 sampai dengan 49 dia grade E. Nah, kurang lebih seperti ini. Terus misal nih saya punya daftar mahasiswa seperti ini ya. Ini 27 kan ya. Saya punya di sini ada list mahasiswa, di sini ada nama. Nama udah ada skor. Sini nama saya paste aja ya dari ini saya paste. Terus skornya saya random ya. Random between tertingginya dia 20, terendah 20, satu lah ya harusnya terendah ya, 1, terus dia tertingginya 100. Oke, kemudian kita pilih semua, terus kita copy paste value ya, paste value. Oke, kita cut, kita pilih ke sebelahnya. Oke. Saya punya data kayak gini, saya pengen dia menghasilkan grade. Caranya gimana, ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Guys? Belum, Pak, belum tahu. Belum, Pak. Jadi kalau misalnya nih si Adam Junior Selva, dia dapat skornya 70, berarti grade-nya harusnya? B. B ya, oke. Nah, itu bisa kita manfaatkan dengan menggunakan if. Nah, kalau di if sendiri, dia seperti ini idenya. Kalau dengan if, nah ini dia susunannya seperti ini, logical test-nya. Kemudian hasil ketika dia benar, tampilkan apa, terus kemudian hasil ketika dia salah, tampilkan apa. Nah, prakteknya seperti ini ya. Kita kasih grade di sini sama dengan if, ya kan? If ini, ya kan, if ini dia lebih dari 1, berarti kita pasangin 2 kondisi ya. Lebih dari 1, ini lebih dari 1, kemudian logik keduanya dia kurang sama dengan 49. Kurang sama dengan 49. Dia akan menghasilkan apa? Satu lebih dari 1 yang kurang sama dengan 49, harusnya dia nilainya apa? E ya? Benar nggak? Benar, Ya, Pak. kemudian
Yuk. Kita cek lagi deh nih. Kita cek lagi if. Jadi karena dua kondisi kita pakai N ya. Berarti dia kondisinya ini lebih dari sama dengan 50. Kemudian ini kurang sama dengan 59. Ya kan? Kita kasih dia hurufnya apa? D. Nah, terus kita cek lagi. If N dia lebih dari sama dengan 60, terus ini kurang sama dengan 69, kita kasih dia apa? C. Terus kalau ternyata masih ada lagi nih, kategorisasinya lagi. Ini kita N dulu ya. N ini lebih besar dari sama dengan 70, terus kurang dari sama dengan 84. Ya, kita kasih huruf B. Bener nggak? B, bener ya? B. Selainnya, kita cek lagi. N. Ini kita kasih lebih dari sama dengan 85. Terus dia kurang dari sama dengan 100. Kita kasih dia A. Grade-nya A. Nah, lewat dari itu, lewat dari kondisi ini semua, kita kasih data tidak, skor tidak valid gitu ya. Skor tidak valid. Nah, oke. Nah, terus kita absolutkan nih. Absolutkan biar nggak geser-geser. Tapi yang diabsolutkan F-nya doang ya. Yang duanya nggak usah. Karena kan ini harus tetap perlu digeser. Jadi kita absolutkan. Ingat absolut kan ya? Fungsi absolut kalian pernah pakai nggak? Belum pernah, Pak. Belum, Pak. Absolut itu digunakan untuk mengunci kolom atau mengunci baris. Jadi dia nggak akan geser-geser. Ditandai dengan tanda dolar di depannya. Sini nih. Ini juga kita kasih absolut. Ini juga kita kasih absolut. Fungsinya ya biar dia nggak geser. Kalau nggak dikunci dia bakal geser-geser. Ada yang salah. Taruh. Oh, ini belum ditutup, bro. Nih. Kelebihan dia. Nah, ini dia. 70 grade-nya si Adam Junior Silva berarti dia benar ya, rank 70 sampai dengan 84 dia berarti grade-nya B. Dan kita scroll aja ke bawah. Anastia Dea Aryani skornya 15 berarti dia masuknya ke grade E. Bener ya? Bener nggak? Bener, Pak. Ya guys, terus kemudian di sini ada Anggi Rotua Purba, dia skornya 99. Dia dapat grade A dan seterusnya. Nah, semua ini bisa kita kerjakan dengan menggunakan fungsi dari if tadi. Nah, kalau untuk satu kondisi, ya cukup 2 perbandingan aja. Misalnya gini ya. Contoh nih, saya kasih ya. Saya ngasih rumusnya terlihat nggak sih sebenarnya? Saya takut nggak kelihatan deh. Terlihat, Pak. Lihat ya, saya besarin ya. Misalnya di sini if. Lalu di sini saya punya tabel satu lagi baru di sini jenis kelamin. Oke. Dia 1. Di sini ada 2. Anggaplah kayak gitu ya. Terus di sini saya ingin di sini tampilnya
Jika dia 1, maka jadi pria tulisannya. Jika dia 2, jadinya wanita. Nah, caranya seperti ini doang. Tinggal sama dengan if. Ini. Salah kan? If. Kita buka di sini. Ini sama dengan 1. Kita kasih wanita. Pria. Pria, oke. Selain itu kita kasih wanita. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita anggap 1, 2, 1. Salah ya. Ya, ini. 1, 2, 2, 2. Oke nih, kita tinggal scroll aja di sini. Nah, dia. Ini kenapa jadi error? Ada yang tahu nggak? Kenapa jadi error dia? Kenapa jadi wanita? Padahal kan dia 12. Karena tadi rumusnya yang lain, Mbak. Iya, betul. Jadi ketika dia formatnya, dia angkanya 1, dia jadi pria. Selain itu, dia jadi wanita. Jadi selain 1, dia adalah wanita. Mau 12 ke, 3 ke, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Selain 1, dia hasilnya wanita. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gitu ya. Wanita semua jadinya kan? Benar nggak? Habis ini mengerti ya? If ya. If susunan seperti ini, susunannya. If. Nah, dia logical test yang logical test menghasilkan benar atau salah ya, atau true atau false, benar kan? Kemudian di sini ada ketika benar dia harusnya ngapain dan ketika salah dia harusnya ngapain. Nah, ini susunannya seperti ini kurang lebih if. Habis ini ada pertanyaan tentang if? Paham, Pak. Paham ya? Yang lain yakin paham nih. Ini pasti bakal keluar di UAS nih soalnya kayak gini. Paham oke? Pak. Gampang kan ya? Gampang nggak sih? Susah ya? Lumayan, Ribet, Pak. Jadi Lumayan ribet, Pak. oh, lumayan ribet ya. Ribetnya bagian mana? Karena ada rumusnya itu ya? Iya, Pak, salah satunya. Oh ya. Pak, tadi yang Ya, absolut itu apa, Pak? gimana? Yang tadi yang absolut yang di rumusnya itu apa, Pak? Oh ya. Absolut tuh gini mas. Contoh nih ya. Sekarang saya nggak mengabsolutkan. Apa nggak gini deh. Saya coba lagi deh. Di sini saya copy ya. Di sini saya copy seperti ini. Di sini saya nggak mengabsolutkan. Dia cukup ini aja. Cukup gini aja. Gini ya. Ini saya clear absolutnya. Absolut saya clear semuanya. Efeknya seperti apa? Kita lihat aja langsung di sini hasilnya. Oke. Udah ya. Salah ding. Sama nggak hasilnya? Sama ya. Karena dia nggak bergeser ya. Jadi absolut tuh biar nggak geser mas. Gimana yang jelasin ya? Apanya sih, Pak, yang geser, Pak? Kolom mbak. Jadi kan kalau di absolut tuh kita bisa mengabsolutkan ini nih, mengabsolutkan yang satu aja. Nih, bentar ya. Nih, ini kan geser nih. G2 nih. Bener gak? Padahal cek cuma ngopi gini doang tuh ini. Geser. Kan udah bener nih. Nah, nih. Saya jelasinnya bingung gimana ya. Kalau pindah kolom. Iya, kadang kalau kita lagi drag and drop gitu kan dia suka kegeser kan. Ya, Sesuai dengan kebutuhan kan nih. Misalnya nih, ini kan skornya kan ada di F2. Terus di sini kan mau nggak mau dia pasti F3 dan seterusnya ya. Itu kalau nggak dikunci, itu akan geser. Atau bahkan kita ngunci kolomnya aja bisa geser. Bisa nggak kegeser. Contoh nih, ini kita kunci nih semuanya nih. Kita kunci kolom dan row-nya kita kunci. Jadi nilainya bakal hasilnya salah. Coba kalian baca-baca deh. Saya bingung jelasinnya kalau yang absolut. Bentar. Absolut itu buat ngunci. Nih,
Contoh ya, nih kita pakai absolut nih ya, semuanya nih. Nah hasilnya apa? Benar nggak hasilnya nih? 15 kok B juga sih gitu. Kenapa dia hasilnya kayak gini? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ini biar semua nih sampai ujung nih. Sedangkan rumusnya sama kan? Ini kita makainya juga sama nih. If dan lain sebagainya kita sama. Cuma saya kunci dua-duanya nih, kolom dan row-nya. Paham nggak di sini? Jadi dia hanya pakai awal itu ya, refer ke F2 aja. Jadi dia nggak turun ke bawah. Jadi mau nggak mau di rumusnya ini dia hanya dipakai yang nilainya si Adam aja, walaupun namanya udah ganti ke Anastia atau Anggi dan lain sebagainya. Jadi refernya tetap ke skornya Adam. Nah itu dia fungsi absolut. Dia buat kunci. Nah kebetulan ini saya kuncinya dua-duanya nih dalam kasus yang ini nih. Di kolomnya aja, di kolom dan baris. Tapi kalau di sini kita ngunci cuma di kolomnya aja nih. Kan F2 di dolar F2 aja kan. Sedangkan kalau yang sebelumnya kan dolar F dolar 2. Bener gak? Nih. Kelihatan nggak sih perbedaannya? Ya. Jadi absolut itu intinya untuk mengunci biar dia nggak geser. Jadi kalau kita nggak kunci, kadang suka berantakan. Karena dia akan drag and drop kan, kita biasanya pakai kalau buat mengcopy formula kan tinggal double klik atau kita drag gitu doang kan. Itu biasanya jadi problem di situ. Makanya kita butuh buat nilai absolut tadi. Nah, kalau teorinya saya cari dulu ya. Enaknya ya. Nilai absolut pada Excel. Nih, sel absolut atau referensi absolut adalah istilah untuk sel yang alamatnya berada dalam kondisi terkunci. Kurang lebih seperti itu kalau katanya teorinya Wikipedia. Nih. Mana sih tadi? Sel absolut atau referensi absolut adalah istilah untuk sel yang alamatnya berada dalam kondisi terkunci. Tujuan dari penguncian ini adalah agar alamat sel tidak mengalami perubahan saat proses autofill maupun copy paste. Kurang lebih seperti itu teorinya. Terlihat ya? Jadi dia absolut itu untuk mengunci kolom. Jadi yang bisa dikunci bukan cuma kolomnya aja, tapi bisa juga dua-duanya, atau bisa juga kolom dan row juga bisa kita kunci di sini. Kurang lebih seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Pusing ya kalian ya? Bingung ya? Sampai sini belum ada, Pak. Gimana? Sampai sini belum ada pertanyaan. Ada, oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk ke selanjutnya nih. Selanjutnya adalah fitur conditional formatting pada Excel. Yakin nggak mau nanya nih? Guys, yakin nggak mau nanya nih? Yakin Pak. Yakin Lanjut Pak. ya? Oke, lanjut ya. Di Excel juga ada namanya conditional formatting. Dia bisa mengatur macam-macam ya di sini. Kita cek aja di sini. Kita bisa mengatur format misalnya untuk skor yang di bawah 50 dia warnanya merah. Ini. Caranya gimana ya, tinggal ini aja kita kerjain aja pakai conditional formatting di sini. Ini deh. Nah, sini kita kasih conditional formatting, terus kita pilih yang highlight cell rule. Misalnya kita pengennya dia yang di bawah 50, dia warnanya merah. Ntar lu, di bawah 50 warna merah harusnya semua. Nih. Taruh, bentar, ini ada WhatsApp lagi. Aduh. Less than
50. Nah, ini kasih warna merah. Gitu aja nih. Terus kita pilih lagi yang between. Between di atas, berarti di 51 sampai dengan, misalnya kita mau kasih range di warna orange, dia harus hati-hati nih. Jadi kita kasih dia yang 51 sampai dengan 69 misalnya. Kita ganti dia warnanya dengan yang tersedia di sini ada red, right LED, kemudian ada yellow, ada green. Nah, kita pilih yang yellow aja coba misalnya. Set. Nah, ini dia berubah, dia warnanya jadi warna yellow, kemudian kita cek lagi, kita tambahkan yang dia equal to, salah, jangan equal to, kita kasih greater than, tadi berapa? 84 ya, greater than 70 ya. Kita kasih conditional formattingnya greater than 70. 9 ya. Kita kasih dia warna hijau. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi conditional formatting itu dipakai untuk memberikan format tertentu pada satu sel berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya kita pengen kasih tadi tuh warna hijau tuh untuk yang nilainya di atas 70 misal. Terus yang warna merah itu untuk nilainya yang di bawah 50. Terus warna kuning untuk yang nilainya di atas 50 tapi di bawah dari 70. Kurang lebih seperti itu conditional formatting. Lebih simpel dibandingkan dengan yang if tadi. Terus ada pertanyaan? Halo? Jelas Halo, Pak guys. kalau yang ini Pak. Jelas Pak. Ini jelas ya, gampang ya. Yang belum jelas yang mana tadi, Mbak? Udah deh Pak, udah jelas semua. Tinggal ngulang-ngulang aja Pak kaminya. Kalian memang harus banyak berlatih kalau yang terkait dengan rumus. Jadi nggak bisa sekali paham. Harus banyak latihan. Nanti saya latihan lagi deh, saya kasih latihan, saya kasih tugas ya. Minggu depan. Biar paham. Iya Pak, siap kalau minggu depan. Minggu depan saya kasih, tapi langsung dikerjakan, langsung dikumpulkan. Oke ya. Sampai sini aman ya? Sementara ya? Sementara aman Pak. Oke. Ada yang mau tanyakan lagi nggak? Tadi rumus if itu ada berapa macam, Pak? Cuma 2 aja, Mas. Rumus if itu cuma 2 macam. Yang if biasa dengan yang if nested. If biasa dengan yang if nested. Jadi if itu dia cuma ada 2. If biasa dengan if nested. Nah, if biasa itu cuma 2 kondisi. Ketika benar dia menampilkan apa, logical testnya jika benar menghasilkan apa, ketika salah dia menghasilkan apa. Nah, tapi kalau yang nested dia bercabang, kayak yang kita buat tadi di grade tadi nih, dia bercabang. Bercabang. Jadi dalam kita mengujinya ke 1, 2, 3, 4, 5 kondisi di sini kan. Kondisi pertama dites, dia diuji data yang ada di sel ini, dia masuk ke grade apa, dia isinya antara 1 atau 49, benar nggak? Nggak, salah. Oke, kita cek lagi, dia nilainya antara 50 sampai 59, benar nggak? Salah. Kita cek lagi dia 60 sampai 69, benar nggak? Salah. Oke. Terus kita cek lagi, dia 70 sampai 84 nggak? Masuk ke situ nggak? Masuk, benar. Ya udah berarti dia grade-nya B. Jadi dia melakukan pengujian percabangan. Jadi bercabang-cabang di dalam if, ada if lagi, ada if lagi, ada if lagi. Nah, dalam kasus kita ini, kita menggunakan 5 if ya, 5 pengecekan kondisi. Kurang lebih seperti itu, Mas. Jadi emang ya mesti banyak berlatih sih kalau masalah formula mah. Nggak bisa sekaligus jalan, kecuali memang formulanya simple. Oke ya, sampai sini ada pertanyaan lagi? Pak izin bertanya Pak, Siap, silakan. misalnya yang if itu harus urut nggak Pak? Misal kita buat if-nya pertama itu dari bawah terus ke atas terus ke bawah, jadi nggak harus dari Nggak ada. dari E, D, C, W, A.
Itu bisa, Pak. Nggak ada urutan, bebas. Kita mau mulai dari B dulu juga boleh, dari C juga boleh, dari A dulu juga boleh. Nggak ada aturan yang pasti kalau di situ. Cuma saya buat terurut ya karena biar gampang aja kan, saya nanti pas nge-create rumusnya tadi kan kita ada range angka nih 149. Kalau kita nggak berurutan tadi kita pakai 7084 atau kita lompat ke 5059 agak sulit ya, agak sulit dipahami di situ kita ngetiknya juga agak susah. Kenapa saya buat urut ya tujuannya seperti itu aja sih, biar gampang kita mengurutkannya. Clear nggak sampai sini? Oke ya. Jadi dia nggak ada urutan kondisinya, mau kondisi yang mana dulu bebas. Bisa ada pertanyaan? Kalian baru nemu sekali. Ya silakan Mbak. Tadi kan di RPS ada yang sum if sama count if, itu bedanya apa ya, Pak? Oh iya, sum if, saya hampir kelupaan kan. Oke, kita hitung ya. Jadi kalau yang dibilang dengan gimana ya contohnya? Ini saya hapus ya sini ya. Oke. Yang disebut dengan count itu dia untuk menjumlahkan, menghitung, lebih bahasa Indonesia mungkin menghitung. Nah, menghitung nih hitung jumlah. Sedangkan kalau sum dia untuk menambah. Misalnya nih, kalau di sini kan saya ada skor dari mahasiswa nih. Saya kasih contoh ya. Nah, count. Kalau count sendiri udah paham ya count ya? Count dengan sum bedanya udah tahu ya? Halo. Kalau sum itu total gitu Pak ya? Ya, kalau sum itu dia menghitung jumlah angkanya nih, misalnya 70 tambah 15 tambah 19. Itu namanya sum. Tapi kalau count dia ini dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kurang lebih seperti itu. Paham ya? Paham, Pak. Paham Pak? Dan kalau sum dia dihitung nilainya 70, 15, 99, 77, 73 dihitung berapa hasilnya. Sedangkan count itu dihitung jumlahnya. Ini dianggap 1, yang 1, dianggap 1, dianggap 1, dianggap 1. Jadi ini tambah ini 2, tambah ini 3, tambah ini 4, tambah ini jadi 5. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau sum if dia itu menjumlah berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya kita akan ini nih, kita pakai ini nih, grade. Ini kita grade. Terus yang dia kriterianya yang nilainya B. Terus yang di jumlah yang mana range-nya? Yang ini nih. Misal ya. Oke. Oh, saya makanya mana sih nih? G. Salah nih. Ya, kurang lebih seperti ini ya. 445. Nah, sekarang kita coba sum di sini benar nggak hasilnya? Sama dengan sum biasa. Sum biasa. Sum ini sampai dengan sini. Hasilnya berapa? Nih, benar ya. Berarti dia, ini saya kasih contoh, hitung di range score ini yang grade-nya itu B. Hitung skornya yang grade-nya B. Nah, yang grade-nya B dia ada 445. Kemudian kita cek lagi di sini. Ini sum, penggunaan sum seperti ini. Nah, terus kita cek lagi yang nilainya A. Nah, ini dia. Terus kita cek lagi, kita tukar aja ya harus ya. Nggak apa-apa lah. Ini A. Ini B. C. C. Ini D. Ini E. Nah, kalau di jumlah, di sum juga, di hasilnya sama harusnya. 2008 ya. Beda ya? Range-nya Pak tadi berubah.
range apa nih? Yang di Dari kolom sini ya? Yang di kolom I-nya. G2 sampai 39. Iya benar sini. Oh iya nih. Nah ini dia nih. Tadi mana yang nanya absolut, Mbak? Halo? Halo, halo. Iya, Pak. Ya, tadi ya kamu yang nanya absolut ya? Bukan saya, Pak, yang absolut. Bukan ya? Iya. Ya tadi nih Mbak, ya tadi yang buat yang nanya absolut nggak tahu siapa tadi. Nah ini dia. Ini yang saya sebut dengan geser-geser tuh seperti ini. Nah ini dia nih. Kan kita mulainya di sini tadi kita pakai yang G2, G39 ya kan. Nah karena kita copy paste biasanya dia geser nih jadi G40. Padahal kita kan nggak ngegeser secara sengaja kan. Nah kurang lebih itu fungsi untuk mengunci. Tapi sekarang kita balikin aja jadinya. Nah kayak gini. Oke. Benar. Terus ini kita balikin. Salah kan? Oke. Benar. G2, G339, bener ya. Oke. Nah, ini jadi G5 dia. Halus, sorry, kagak asik nih. Nah, ini dia. Sip, sama nih dah. Mau Oke. tanya Pak, Ya, silakan. itu kalau di yang sum if itu dibuat absolut itu bisa Pak? Ada absolut. Oh, dia buat absolut. Biasanya pakai list ya, Mas. Biasanya, Mas. Kalau yang kayak gini. Kalau range biasanya pakai list. Yang di absolut pun merefer ke satu sel aja. Ini kok nggak mau geser sih. Nah, dia. Udah. Jadi pakai list kayak kita tadi nama tuh. Kita kasih nama dia LST apa gitu. Biasanya kayak gitu kalau range. Tapi kalau dia bentukannya sel, baru pakainya dia yang absolut kayak gitu. Tapi kalau bentuknya list, dia makainya bentuknya range dia makainya list. Tapi kalau bentuknya sel, dia makainya gitu ya. Nah, ini sama ada ya sekarang ya. Ini sama nih. Ini tadi yang sum if ya. Nah, terus ini sekarang yang count if. Sekarang kita coba yang count if. Count if. Nah, count if ini tadi udah bedanya udah paham ya antara count dengan sum ya. Count if ini juga mirip-mirip seperti itu. Count if kita pilih yang range-nya dari sini sampai sini yang nilainya dia A misalnya ya. A. Nah, yang dapat nilai A ada berapa sini? Ada 8. Benar nggak ada 8? Kita cek aja. Salah.